Sekarang lahan kita jaga bareng, tanam bunga pinggir galengan. Musuh tikus punya musuh lagi, burung hantu jaga sampai terang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi. Ini kami berdua ini. Saya Nino, ini Niko. Nah, Niko. Oke. Piye kabar Nik? Alhamdulillah. Oke. Tekan dari mana? Hari ini saya baru habis pengamatan. Wah. Oke. Pengamatan di lahan Rancan, Giriharjo. Giriharjo. Panggang. Oke. Ada apa di sana? Kalau sekarang kan udah hampir panen Mas. Jadi nututi kemarin yang habis gedal. Oh. Kemarin gedal APH toh. Biasanya panggang itu apa? Penyakitnya apa biasanya? Untuk sekarang yang terkait padi kan baru MH1 ya Mas. Tuh padi itu kan ada banyak kan uret. Uret sama belas. Sama nanti setelah ini biasanya kan MH1 ada jagung juga, tapi hampir nggak ada sekarang karena ada hama baru yaitu MEP atau monyet lah. Loh, sorry. Sebenarnya MEP itu bukan hama baru. Iya toh? Iya bukan baru tapi kan baru masuk di situ lah. Mungkin baru di wilayah itu iya, tapi ya. Tapi sebenarnya definisi dari hama secara ilmiah itu kan sebenarnya segala sesuatu yang mengganggu tanaman sehingga menimbulkan kerugian ekonomi itu disebut hama. Iya. Di atas ambang batas. Orang saja juga jadi hama ya Mas. Orang saja juga bisa jadi. Orang saja bisa jadi hama. Iya. Kenapa? Iya benar. Iya, kalau mencuri dicuri. Lah iya, jebolan Iya, jadi juga jadi hama. Banyak kejadian itu di daerahku itu di Lumajang itu kan karena kasus pencurian tinggi toh. Iya. Pencurian tinggi itu sampai cabai ketika malam itu harus dijaga. Iya, kadang kalian langsung dicabut. Nah itu sebenarnya hama. Wajib kita laporkan sebenarnya. Hama manusia gitu. Hama manusia. Iya. Ngomong-ngomong kita itu di mana sih sekarang? Oh iya, itu tuh di mana tuh ini Mas? Laboratorium Pengamatan dan Peramalan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan Kabupaten Bantul. Ya, letaknya di Kabupaten Bantul, tapi ya. Sebenarnya laboratorium ini adalah milik dari provinsi DIY. Tapi sejarahnya ini ya, ini peresmiannya ini dari Pakualaman, tahun 88. Karena di sini wilayahnya Pakualam ya. Jadi udah 38 tahun. Iya. Udah 38 tahun. 40-an lah. 40 ya lah. 40 kurang 2 tahun, 30. Nah, sebenarnya laboratorium pengamatan hama dan penyakit ini sebenarnya adalah fasilitas kita. Kita kan buat teman-teman yang nggak tahu adalah kita ini adalah dua orang ini adalah POPT. Apa itu POPT? Adalah pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Nah, di laboratorium ini sebenarnya fasilitas kami, adalah alat bantu kami ketika di lapangan kami kesulitan identifikasi, kesulitan mengenai pengendalian, maka larinya kami adalah ke sini. Nah, di sini ada ahli penyakit, ada ahli lalat buah, ada ahli pereng. Nah, ini tempatnya para ahli lah kalau kami mengetahui. Kalau kami mentok di lapangan, ya benar tadi. Ya, identifikasi juga. Iya betul. Malah bisa kadang-kadang kita itu sambat atau ya istilah ngeluh sambat kalau misalnya kita nemuin kelompok yang susah diatur. Iya. Bisa terjun toh. Ya, yang anggota-anggota lab ini bisa terjun untuk mengkondisikan kelompok ketika kita memang urgent, ada serangan yang urgent dan memang harus dan kelompoknya susah untuk dikondisikan, maka kami meminta bantuan di lab ini untuk mengkondisikan agar dilakukan gerakan pengendalian. Ya. Nah, manfaatnya banyak banget. Kamu pernah identifikasi nggak di sini?
Identifikasi kayaknya pernah Mas dulu. Apa? Itu apa ya? Penyakit akar tuh Mas, apa ya? Karena akar padi kalau nggak salah. Nematoda. Iya nih Mas. Nah, itu nematoda itu sangat apa ya? Kalau ngarani apa ya? Sangat susah untuk identifikasi karena memang gejalanya seperti gejala kurang unsur hara kalau gitu. Tapi kok diteliti kok nggak ada hama penyakitnya, kok nggak ada gejala-gejalanya. Iya bener. Nah, saya juga punya pengalaman di lab ini. Apa jenenge itu? Baru 2 bulan apa 3 bulan yang lalu saya identifikasi kutu akar putih. Kutu akar putih. Kutu putih yang ada di daun. Nah itu letaknya di akar. Oh. Rhizoecus. Bisa Mas. Bisa. Nah, Masuknya ternyata ada. kemana itu masuknya dari mana? Setelah gali-gali dari petaninya itu ternyata dari media, bawaan dari media, dari komposnya. Komposnya itu apa sih nih? Membawa kutu akar putih. Nah, akibatnya ke tanaman itu menjadi seperti kerdil. Itu menyerang kemarin saya itu menyerang tanaman stroberi, kemudian akhirnya daunnya itu menjadi rapat-rapat gitu loh, seperti kerdil. Nah itu. Terus akhirnya efeknya stroberi nggak bisa berbuah. Iya. Tapi tidak mati. Kan kerdil juga. Nah itu ternyata Rhizoecus itu termasuk hama karantina apa gitu ya. Itu karantina baru lah di Indonesia. Nah itu fungsinya saya pernah identifikasi di sini itu. Sama nematoda ya pernah bakteri gitu. Ya namanya di lapangan kan kita kan ya nggak bisa ngatasi semuanya lah. Kita juga terbatas. Langsung dengan petani kan agak susah gampang Mas. Betul. Ya kadang-kadang ketemu yang gampang sih enak ya. Sambil merem aja dikasih tahu gini nurut. Kadang juga petani kan muni iya toh. Iya. Berat gak apa-apa Ya udah. Nah terus ini pemirsa untuk tahu untuk ya dalam waktu dekat ini kita itu bikin video sebenarnya ya Dik ya. Iya. Bikin dokumentasi video kegiatan kita supaya biar semua tahu. Artinya kita tidak ada maksud tujuan apa ya, sekedar ingin mendokumentasikan karena sayang kalau ini nggak didokumentasikan. Nah kegiatan kami POPT itu ya pengamatan keliling sawah, pembinaan kelompok, pengendalian. Nah itu core inti dari kegiatan kami. Nah kami ingin karena kami melihat banyak dokumentasi gerakan pengendalian. Tapi kegiatan-kegiatan mengenai pembinaan kelompok atau pembinaan ke petani itu jarang terdokumentasikan dengan full, ya toh. Kadang-kadang rata-rata kan cuman gerakan pengendalian, kemudian background dang. Kalau cuma pengendalian kan apa ya Mas? Istilahnya tuh tidak bisa buat pengalaman yang lain. Oh ternyata setelah berbincang dengan petani ini ada pengalaman ini. Oh iya. Kan kita bisa ketemu. Oh ternyata iya. Kalau kita komunikasikan kan nanti bisa buat petani yang lain. Nah, sobat-sobat semuanya, ini kami sudah menyiapkan satu seri ini, satu season ini sekitar kurang lebih hampir yang lolos edit ini ada sekitar 20-an video. Nah ini kami akan tayangkan di season pertama ini, iya toh, Nick? Iya. Nah, saya selaku tim kreatifnya sama Niko ini. Nah, Niko sebagai editor yang mengedit videonya. Kemudian saya mengkondisikan lapangan, mengkondisikan talent-talentnya atau. Nah, yang berbicara di sana adalah POPT Gunung Kidul. Arsitek kami itu ada 9 POPT. Ada Kortikap kami adalah Pak Sugondo. Itu selaku Kortikap POPT Gunung Kidul, kemudian POPT wilayah Kecamatan Pelayan dan Tepus. Kemudian ada Pak Nuryadi yang akan pensiun bulan Juni. Ya. Nah, Pak Nuryadi itu POPT wilayah Semin sama Ngawen. Kemudian ada saya sendiri, Nino, POPT wilayah Patok dan Gedang Sari. Kemudian ada Yusuf,
POPT wilayah Sabtosari, Sabtosari dan Talian, Palian. Talian. Kemudian ada Niko, Saya Panggang Samar Prosari. Panggang Purwosari. Terus ada lagi Pak Sarno, Sarno itu Ngawen, Ngelipar. Ngelipar sama dan Ponjong. Kemudian ada Kesmadi. Kesmadi Semanu sama Karangmojo sama Giri Subo. oh ya. Oh Pak Suronto. Pak Suronto, Semanu dan Tanjung Sari. Sari. Kita di Gunung Kidul ada 18 kecamatan dan POPT-nya pas 9. 9. Jadi pas dibagi menjadi dua satu kecamatan. Nah, itu kami nanti ada sesi-sesi dan nanti ada setiap video ada seperti itu. Dan ada satu POPT 2, 3 atau 4 video, ada macam-macam lah. Tergantung dari karena kesibukannya masing-masing. Kemudian jangan khawatir, pasti akan menarik gitu kan. Nanti kami akan tayang sekitar perkiraan kami rencananya setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Jadi Jumat minggu depan pasti akan muncul. Ya seperti itu satu minggu sekali kami akan tayang. Kenapa kok 1 minggu sekali? Ya karena biar penasaran saja. Kalau kami langsung keluarkan 20 malah tidak penasaran gitu. Ya, kemudian apa lagi nih? Mungkin itu aja. Oh iya. Nah, terus kemudian besoknya lagi ya, kita spill juga. Besoknya lagi ada beberapa bocoran-bocoran yang tidak hanya sekedar program ini saja. Nah, oh iya program ini namanya ngiyup. Iya toh? Ya, ngiyup. Ya, kita ngiyup. Ngiyup itu filosofinya adalah sebenarnya itu kegiatan kami sehari-hari karena kami kan pengamatan kemudian ketemu petani terus mengiyup. Atau kemarin saya di Gedang Sari itu kehujanan, ya ngiyup juga. Harapannya ya secara filosofi yaitu kita itu menjadi peneduh. Bagus. Iya toh? Iya. Peneduh. Dikala orang sedang kesusahan. Karena bagi kami POPT itu adalah menghadapi orang yang sedang kesusahan. Iya toh? Iya, Kesusahan. Maka ya sebagai penghibur kami ngiyup ya sama-sama ngiyup lah, kita ngiyup, petani juga ngiyup, sama-sama saling menjadi peneduh. Jadi peneduh bukan untuk menggurui tapi hanya sekedar kita ngobrol saja, ngobrol santai antar petani dengan petugas macam-macam. Apa pengalamannya kemarin yang berkesan apa nih selama kita ngambil video kemarin itu? Ada nggak? Ya banyak sih Mas, jadi pengalaman yang mungkin berdasarkan teori itu tidak bisa, ternyata dengan pengalaman mereka bisa. Oke, nggak teknisnya, biar desainnya. Akhirnya jadi ngerti ngedit. Iya, ngedit. Awalnya belum bisa nggak bisa apa-apa. Editor Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Otodidak ini. Otodidak, jos. Terus? Mungkin ngeteknya, ambil videonya. Oh, oke. Nah, kamu kan editor. Apa kesulitan ngedit? Ya itu tadi Mas, tetap karena baru pertama kali langsung edit, dia belajarnya langsung langsung harus bisa istilahnya. Ada yang ngajarin nggak? Ada satu orang ada. Ya yang ngajarinya juga gampang ini Mas, sit gini aja. Disemangati sit. Ya mau gimana lagi? Karena kan yang ngajarin kan sudah biasa, yang ini kan baru aja mulai. Oh, akhirnya ngerti cara nes, ya, akhirnya sedikit, ya, cara sinkron, terus cara masukin lower tag dan lain-lain. Oh ya pelan-pelan lah. Ya, oke. Bertahap lah. Nanti ditunggu komennya dari teman-teman juga. Iya. Kita nggak ngejar perfect kok, nggak ngejar sempurna. Kita ngejar progres. Jadi ketika ada progres, ya itu yang kita nikmati. Progres perjalanan perbaikan itu yang kita nikmati. Kalau ngejar sempurna nantilah, karena nggak ada yang baik kok secara murni. Terus yang saya kemarin itu yang di Ponjong, wah itu unik sekali. Masuk sawah segini,
blekok. Nah itu karena apa? Karena gubuknya mepet dengan parit, akhirnya naruh tripod harus di tengah Sama. sawah. Lah sawah itu udah kena air, udah terairi, jadi tinggal itu sebenarnya sawah tinggal mau di traktor, ya, mau dibajak. Traktor. Sudah dibajak dan akhirnya jeblos gitu. Terus apa jenenge? Pengalaman yang menarik itu masalah lighting, masalah backlight. Wah, Iya, itu susah ya, minta susah ampun. Mas. Kita kan ambil videonya di luar toh Mas, jadi tidak tetap di situ terus toh. Jadinya kita harus menguasai tentang pencahayaan. Nah itu, Itu yang wah, agak susah. berat. Penempatan Tapi kamera. menarik, Iya. menarik lah. Oke Nick, untuk berikutnya kita nanti jaga konsistensinya ya, konsistensinya nanti supaya ya nanti ada manfaatnya lah bagi kita semua, bagi teman-teman semuanya. Ya nanti kita tunggu saja hasil akhirnya seperti apa, dan selamat menikmati di ngiyup bareng POPT Dan petani. Gunung Kidul Oh iya, kan sama petani juga. sama petani. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.